Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang analisis SKL, KI, KD, dan indikator pembelajaran tematik NI. Baik, mari kita awali dari latar belakang. Pada satuan pendidikan, umumnya dalam mengembangkan silabus, ini belum melakukan kajian SKL, KI, KD, dan IPK mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Dalam merumuskan IPK, juga kurang memperhatikan penggunaan kata kerja operasional yang harus dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sedang ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak. Sehingga kata kerja operasional pada KD belum terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang ada di kata kerja operasional indikator. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran pada sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik terpadu, kecuali untuk mata pelajaran agama, matematika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sebagaimana mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas 4, 5, dan 6. Mari kita awali dari SKL. Apa itu SKL? SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya, yaitu sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kita lanjut ke dimensi sikap. Sikap ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Kemudian kita lanjut ke dimensi pengetahuan. Adapun dimensi pengetahuannya yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan yang pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, teknologi, yang ketiga, seni, dan yang keempat, budaya, serta mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Selanjutnya, dimensi keterampilan. Adapun dimensi keterampilan, yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama, kreatif, kemudian produktif, selanjutnya kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti
bersifat generik, terdiri atas 4 dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Penggambarannya dapat dijabarkan seperti ini. Jadi kompetensi inti meliputi kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Kita lanjutkan dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran yang mengacu kepada kompetensi inti. Kemudian kita lanjut ke IPK, indikator pencapaian kompetensi. IPK dapat diartikan sebagai indikasi ketercapaian dari sebuah KD, atau bisa juga dinarasikan sebagai kemampuan minimal yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI 3 dan KI 4. Indikator pencapaian kompetensi menggunakan kata kerja operasional atau yang sering disingkat dengan KKO. Kita lanjut ke merumuskan indikator pencapaian kompetensi. IPK merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. KKO indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke suka, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak, bukan sebaliknya. KKO yang terdapat pada KD benar-benar terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang ada di kata kerja operasional indikator. Tahapan ranah sikap. Nah, ini adalah tahapan ranah sikap ya. Mulai dari menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Mengenai pilihan kata kerja operasionalnya dapat dilihat. Untuk menerima nanti ada memilih, mempertanyakan, dan mengikuti. Menanggapi itu ada menjawab, membantu, mengajukan. Untuk menilai, mengasumsikan, meyakini, melengkapi. Untuk mengelola, menganut, mengubah, menata. Menghayati, melayani, mempengaruhi, dan mendengarkan. Tahapan ranah kognitif. Ini ada di ranah pengetahuan. Kita mulai dari yang paling rendah, yaitu pengetahuan, C1. Kemudian pemahaman, C2. Penerapan, C3. Analisis, C4. Mengevaluasi, C5. Mencipta, C6. Nah, mengenai beberapa pilihan KKO yang bisa digunakan untuk setiap tingkatan berpikir ini dapat dijabarkan. Nah, misalkan untuk pengetahuan, KKO yang bisa digunakan seperti mengingat, menghafal, dan menyebutkan. Kemudian untuk pemahaman, di antaranya bisa menggunakan KKO menerangkan dan menjelaskan. Kemudian di tahapan penerapan bisa menggunakan KKO, menghitung, dan menerapkan. Kemudian untuk tingkatan berpikir menganalisis
dapat menggunakan KKO, memilah, membedakan, membagi, menganalisis, dan lain sebagainya. Untuk tingkatan berpikir mengevaluasi, bisa menggunakan KKO mengkritik, menilai, menafsirkan, dan yang lain. Untuk tingkatan berpikir mencipta, bisa menggunakan KKO diantaranya menyusun. Nah, ini beberapa definisi ya terkait tingkatan berpikir tadi. Nah, ini dimensi proses kognitif Bloom, Anderson, dan Caldwell tahun 2001. Proses kognitif mengingat C1, ya definisinya ini mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Kemudian memahami C2, kurang lebih definisinya adalah membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Kemudian mengaplikasikan, dapat didefinisikan melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Kemudian menganalisis, ini dapat diartikan atau didefinisikan memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Selanjutnya mengevaluasi, didefinisikan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Terakhir menciptakan atau mengkreasi, didefinisikan menyusun kembali unsur-unsur ke pola atau struktur baru. Dan ini adalah beberapa pilihan KKO yang dapat dipergunakan untuk setiap tingkatan berpikir. Seperti terlihat bahwa ada beberapa KKO untuk setiap tingkatan berpikir. Nah, tugas kita adalah bagaimana kemudian coba memilih padanan KKO yang tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai untuk setiap materi atau submateri. Nah, dalam hal ini, dituntutlah kepekaan kita dengan melihat kompleksitas dari materi dan kompetensi apa yang ingin kita capai. Untuk selanjutnya adalah tahapan ranah psikomotor. Untuk ranah psikomotor, ada 4 ya. Yang pertama peniruan, kemudian yang kedua manipulasi, yang ketiga pengalamiahan, dan yang terakhir artikulasi. Nah, mengenai beberapa pilihan KKO untuk setiap tahapan di ranah psikomotor ini tersaji seperti pada slide ini. Yang pertama terkait peniruan, bisa menggunakan kata mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan. Kemudian manipulasi menggunakan KKO mengoreksi, merancang, memilah. Pengalamiahan menggunakan kata kerja operasional, mengalihkan, menggantikan, memutar. Artikulasi menggunakan KKO, mempertajam, membentuk, memadankan. Jadi, sekali lagi untuk pemilihan KKO ini juga dikembalikan ke guru, kira-kira KKO yang mana yang tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin kita hadirkan. Nah, ini juga IPK dari KD keterampilan ya, yang memuat keterampilan abstrak dan atau konkret. Nah, bisa dilihat beberapa pilihan KKO dari meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, setelah kita menentukan apa yang menjadi IPK dari setiap KD yang ada pada tema ataupun subtema, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa merancang sesuai dengan IPK yang sudah kita turunkan. Jadi dalam merancang
langkah pembelajaran ini yang lebih difokuskan nanti ataupun lebih diberikan kebiasaan kepada pendidik bagaimana merancang untuk mencapai IPK yang sudah ditetapkan. Jadi pada prinsipnya IPK yang diturunkan ini sebagai rambu-rambu nanti di dalam merancang kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal merancang kegiatan pembelajaran, maka sebisa mungkin guru bisa menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan kesempatan siswa untuk mengalami secara langsung. Pengalaman langsung ini bisa diterapkan dengan menghadirkan pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran yang diantaranya menghadirkan 5M, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, kita lanjut sekarang ke teknik dan instrumen. Dalam analisis SKL KIKD, bisa kita hadirkan teknik dan instrumen untuk setiap IPK yang kita turunkan. Teknik ini terkait cara yang digunakan untuk mengukur, sementara instrumen ini adalah alat ukurnya. Mengenai alat ukur dan teknik ini menyesuaikan dengan ranah penilaian itu sendiri, karena ranah penilaian ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengenai teknik dan instrumen ini akan dibahas pada teknik penilaian tematik. Kemudian terkait alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu ini menyesuaikan dengan jumlah jampel dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Nah, kurang lebih mengenai format analisis SKL, KIKD, dan IPK dapat disajikan seperti tabel di bawah ini ya. Jadi ada kompetensi dasar, ada IPK, ada tema subtema, ada teknik, instrumen, dan alokasi waktu. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan tentang analisis SKL, KI, KD, tematik. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya.